Aku mau angkat satu seniman Indonesia yang sangat berpengaruh pada perkembangan seni lukis di Indonesia. Ahmad Sadali banyak bergerak di aliran seni abstrak. Beliau lahir di Garut, Jawa Barat, 29 Juli 1924. Beliau meninggal di Bandung, Jawa Barat, 19 September 1987. Dia pelopor seni abstrak di Indonesia. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan dan membawa seni abstrak ini ke Indonesia. Jadi Ahmad Sadali ini adalah anak dari seorang tokoh di Muhammadiyah di Garut. Jadi seumur hidupnya dia dari kecil, dari TK sampai SMA, itu dia mengenyam pendidikan agama yang sangat bagus, sangat mengutamakan pendidikan agama. Sekolah tinggi, sekolah Islam juga. Tapi tiba-tiba dia ada interest ke yang namanya seni. Akhirnya dia berkuliah di Fakultas Guru Gambar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sekarang udah nggak ada nih, sekarang udah pindah jadi Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah di sini dia banyak bereksplorasi dengan seni, semakin mendalami seni, terus semakin dia tertarik. Setelah dia mengenyam pendidikan di Fakultas Guru Gambar di UI ini, dia mulai berguru sama Rios Mulder. Rios Mulder ini adalah seorang seniman dari Belanda. Dari sini Ahmad Sadali banyak terekspos dengan segala hal yang berhubungan dengan seni rupa yang asalnya dari Western, dari Eropa, dari Amerika. Istilahnya di sini Western centric. Dua hal ini yang pada akhirnya sangat mempengaruhi gaya seninya Ahmad Sadali. Dia udah mengenyam banyak banget ilmu-ilmu seni rupa dari luar negeri, dari Iowa, New York, Jepang, France, Meksiko, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah. Kebanyakan berupa beasiswa. Nah dari sini dia membawa kembali ilmunya itu ke Indonesia. Inilah yang mempengaruhi gaya seninya Ahmad Sadali. Perjalanannya sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Sampai pada satu titik dia merasa bahwa aktivitas berseni rupa itu mirip-mirip sama aktivitas berzikir. Dalam berkarya seni dan dalam berzikir itu kita sama-sama mengenal persepsi rasa, terus daya serap indera, dan melihat dengan sungguh-sungguh dan perlahan satu demi satu menemukan hubungan antara segala ilmu yang dia dapat dari yang si Western centric ini dihubungkannya dengan ilmu keagamaan dari semenjak dia kecil. Berzikir ini pun juga sebetulnya di agama lain juga aku percaya ada ya, kayak misalnya kayak rosario kayak gitu kan. Terus kalau di Buddha mungkin mirip-mirip kayak Hindu chanting atau mantra. Intinya sama. Jadi kita menggunakan semua panca indera kita, terus kita benar-benar memaknai sungguh-sungguh, terus berusaha mengerti perlahan satu demi satu apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di pikiran kita. Ahmad Sadali ini dia dapat inspirasinya dari penghayatan dia terhadap surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwa manusia itu dianugerahi 3 potensi, yaitu kemampuan bersikir, berfikir, dan beriman untuk menuju manusia ideal dan paripurna, atau kalau di Islam kita nyebutnya ulul albab. Menurut Ahmad Sadali, makin canggih kemampuan zikir manusia, maka makin peka mata batinnya. Dia menciptakan hasil karyanya itu dengan kepekaan mata batinnya. Menurut dia, berzikir di dalam karya seni itu bisa dilakukan dengan memaknai setiap elemen-elemen dasar dalam karya seni. Di situ perjalanannya Ahmad Sadali akhirnya menemukan ketersingkapan atau keterbukaan sifat ketuhanan. Kalau di Islam kita mengenalnya dengan istilah tajalli. Tajalli itu adalah manifestasi, berarti penampakan atau perwujudan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Gimana caranya? Yang menggunakan mata batin yang tadi aku sebut tadi itu. Sampai situ perjalanan spiritualnya Ahmad Sadali dalam mendalami karya seni dihubungkan dengan bekalnya dia dalam hal keagamaan. Dia memaknai keberadaan atau sifat ketuhanan itu dalam hubungan segitiga. 3 unsur utama yang menurut Ahmad Sadali harus dijaga keseimbangannya. Yang pertama itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Nah, 3-tiganya ini saling berhubungan erat dan semuanya harus saling berkesinambungan, harus saling melengkapi. Ini filosofis dari semua karya-karyanya Ahmad Sadali. Ini foto Ahmad Sadali sama istrinya. Menurut Ahmad Sadali, manusia itu tidak hanya berpikir saja, melainkan beremosi alias berzikir. Dan jalan ini bisa lewat seni rupa. Gimana caranya? Ya, kita harus mempertajam, mengasah lagi our senses supaya kita lebih peka. Ini waktu masa-masa dia masih kental banget cubism-nya. Ini salah satu karyanya dia, Skyline of New York. Aku sempat lihat di National Gallery di Singapura. Dengan The Beginning and the End, 1971. Di pertengahan tahun 1960-an, 1965 ke atas, semakin dalam dia mendalami perjalanan spiritualnya dia, hubungan seni dengan background keagamaannya, semakin dia menyederhanakan, mengabstraksi karya-karya seninya dia. Jadi semua karyanya dia semakin
simple, semakin sederhana kelihatannya, semakin abstrak. Itulah kenapa dia disebut sebagai salah satu pelopor seni abstrak di Indonesia. Ini lelehan emas pada relief Gunungan 1973. Ini karyanya dia yang lain juga, Gunungan Hijau Putih. Ini The Cosmic Mountain with Verse and Fragments of Gold 1973. Ahmad Sadali banyak menggunakan warna-warna earth tone, coklat, biru, abu, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Gunungan Mas. Kalau kalian mau lihat karya ini ada di Galeri Nasional. Kayaknya masih ada deh sampai sekarang. Karena aku udah 2 kali ke situ dan masih ada di situ. Segitiganya itu dalam wujud 3 dimensi juga. Jadi dia bikin kayak piramid. Ini Gunungan 1980. Kalau kalian perhatikan dia banyak sekali menggunakan objek gunung karena bentuknya yang segitiga itu. Filosofinya dia yang tadi aku kasih tahu ya, hubungan segitiga antara Tuhan, alam, dan manusia. Nah, ini Triangle Composition in Blue 1981. Ini Gunungan Mas 1981. Nah, di sini 1982. Tahun 1970-an akhir adalah masa-masa di mana Ahmad Sadali semakin menyederhanakan lagi karya-karyanya dia. Ini salah satu karya yang dia ciptakan karena pada tahun-tahun itu dia banyak melakukan traveling ke New York untuk bertemu dengan seniman-seniman yang terkenal. Salah satu seniman yang lumayan mempengaruhi karya-karyanya Sadali adalah Mark Rothko. Ini salah satu karyanya yang sangat terpengaruh oleh gayanya Mark Rothko dalam berkarya seni. Nah, ini juga masih dipengaruhi sama Mark Rothko, tapi sudah mulai dikombinasikan dengan ciri khasnya. Ini At the End of Life, Your Good Deeds Will Be Left Behind judulnya. Dia terus mengeluarkan bentuk segitiga ini terus lagi. Ini caranya dia berpikir melalui karya seni untuk mengingatkan dia bahwa ini loh ada segitiga ini. Hubungan ini harus selalu harmonis antara Tuhan, kita sebagai manusia dengan alam. Ini caranya dia berpikir. Abstrak 1986. Masih dengan ada unsur segitiga di situ, kalian perhatikan ya. Ini komposisi 3 1987. Masih dengan bentuk gunungan yang merepresentasikan bentuk geometrik dasar segitiga.